Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, nama saya Nur Fadila, mahasiswa Sistem Informasi R3 IB Koskoro 1957. Pada malam ini akan presentasikan proyek UAS untuk mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Judul proyek kami yaitu Rancang Bangun Aplikasi Menu Pemesanan Berbasis Android. Next. Rancang bangun aplikasi. Aplikasi Android ini kami kembangkan dengan salah satu platform pengembang aplikasi Android yaitu App Inventor. MIT App Inventor merupakan platform untuk memudahkan proses pembuatan aplikasi sederhana tanpa harus mempelajari atau menggunakan bahasa pemrograman yang terlalu banyak. Jadi platform ini berbasis web dan berbasis drag and drop dalam mendesain aplikasi Android. Next. Kemudian yang kami pakai untuk database yaitu Google Sheet. Google Sheet adalah program lembar yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian Google Docs editor berbasis web bebas yang ditawarkan oleh Google. Aplikasi ini kompatibel dengan format file Microsoft Excel. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat atau mengedit file secara daring sambil berkolaborasi dengan pengguna lain secara real time. Hasil edit dilacak oleh pengguna dengan riwayat revisi yang menyajikan perubahan. Jadi nanti data yang diinput dari aplikasi yang sudah kami buat akan tersave di dalam Google Sheet, di dalam Google Drive. Next. Nah, alur kerja aplikasi yang kami buat yaitu ketika user memesan makanan dari aplikasi yang sudah kami buat, aplikasi untuk UMKM yang sudah kami pilih, nantinya data yang sudah diinput oleh user akan masuk ke dalam Google Sheet dan terekam secara real time, yang nantinya akan memudahkan seller dalam memproses pesanan si user secara tepat, dan tentunya secara online. Next. Nah, aplikasi yang kami desain ini terdiri dari 7 screen. Yang pertama adalah screen tampilan welcome, screen tampilan menu utama, screen hot deals atau promo, screen menu makanan, screen video, screen about, dan screen checkout. Masing-masing akan kami jelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, screen pertama yaitu screen tampilan menu welcome. Untuk desain screen 1, kami menggunakan 3 komponen, yaitu horizontal arrangement, image, dan button. Fungsi layout horizontal arrangement adalah untuk menyusun tata letak UI yang ingin dipasang. Nah, komponen yang kami pakai yaitu horizontal arrangement, image, dan button. Next. Nah, berisikan tentang desain blok screen 1. Berisikan tentang command logic pada button start dan videos, yaitu ketika diklik akan menampilkan screen yang dituju. Nah, komponen yang kami pakai yaitu 2 button ini. Ketika button start diklik akan masuk ke menu utama. Dan kemudian yang kedua, ketika button video diklik akan masuk ke screen video. Nah, berikut command logiknya. Next. Nah, kemudian desain screen kedua atau desain menu utama. Desain screen 2, pada menu ini saya mendesain gambar sebagai button. Masih menggunakan layout horizontal dan table arrangement untuk mengatur desain UI-nya. Jadi saya di sini menginsert gambar untuk dijadikan button. Karena button yang ditawarkan oleh App Inventor menurut saya masih kurang menarik, makanya saya coba mendesain gambar untuk difungsikan sebagai button. Nah, berikut komponennya.
Next. Nah, desain blok screen 2. Berisikan tentang command logic pada button hot deals, menu, dan about. Yaitu ketika diklik akan menampilkan screen yang dituju. Nah, masing-masing button yang sudah saya buat, ini saya kasihkan function when about, klik, do upon another screen name about. Nah, ketika button about diklik akan masuk ke screen about. Begitu pula yang lainnya. Next. Kemudian di sini ada desain screen hot deals atau promo. Untuk screen hot deals, screen ini menampilkan image promo yang jika diklik bisa mendirect ke menu pemesanan atau Instagram WHC fried chicken. Nah, di sini desain dari menu hot deals. Desain screen dari hot deals. Nah, kemudian ini adalah desain final yang ada di aplikasi Android-nya. Next. Nah, ini adalah desain blok pada screen hot deals. Nah, pada blok ini function image diisi comment function yang ketika diklik akan mendirect ke Instagram atau ke menu checkout. Nah, image 3 ketika diklik akan masuk ke menu Instagram dari UMKM WHC Geprek. Kemudian ketika image 1 dan image 2 diklik akan masuk ke screen checkout yang nanti akan saya jelaskan di screen berikutnya. Next. Kemudian ada desain screen menu makanan. Desain menu makanan bertujuan untuk menampilkan menu makanan restoran menggunakan komponen checkbox yang bertujuan untuk memilih makanan yang ingin dipesan. Di sini kami tambahkan button pesan untuk mendirect ke screen checkout. Nah, ini saya tambahkan button pesan di sini yuk. Nah, yang nantinya ketika diklik akan masuk ke screen dari checkout. Next. Nah, kemudian ada desain screen video. Untuk screen video, berisi video iklan dari UMKM WHC Geprek. Screen video dapat diakses dari screen home melalui button video, menggunakan komponen video player yang berfungsi untuk memutar video yang sudah dimasukkan ke media database dari app Inventor. Jadi ketika videonya diklik, ketika masuk ke dalam screen videos, di screen videos akan menampilkan player seperti ini, yang fungsinya untuk memplay video yang sudah di input. Next. Kemudian ada screen about. Screen about berisi tentang informasi restoran menggunakan tambahan komponen label untuk memberi teks seperti nama, alamat, dan lain-lain. Serta komponen activity starter yang digunakan untuk memberi perintah ketika logo diklik. Nah, di sini kami tambahkan komponen activity starter yang berfungsi untuk men-trigger ketika salah satu button itu diklik. Next. Nah, ini adalah desain blok pada screen about. Pada blok ini berisi command logic untuk memberi perintah menggunakan logic activity starter saat logo location, WA, dan IG pada screen diklik akan membuka link sesuai dengan yang sudah ditentukan. Contohnya ketika logo location diklik akan mendirect ke link lokasi Google Maps UMKM, yaitu yang ada di Jalan Kiai Haji Hashim nomor 3 Jakarta Pusat. Kemudian ketika logo Instagram diklik akan mendirect langsung ke Instagram dari UMKM WHC Geprek. Kemudian ketika logo call diklik akan mendirect langsung ke nomor WhatsApp dari pemilik UMKM. Next. Kemudian ada screen checkout. Screen checkout berfungsi untuk mengisi list pesanan yang akan dipesan. Nantinya pesanan yang akan diinput akan masuk ke Google Sheet dan termonitor secara real time. Nah, pada menu screen checkout saya menambahkan 6 text box
input text box, yaitu input text box nama, alamat, nomor HP, jumlah ayam geprek, jumlah nasi uduk, dan jumlah pisang goreng yang nantinya akan diisi oleh user sesuai dengan pesanan yang akan dipilih. Kemudian saya tampilkan dua menu button, yaitu menu pesan dan menu clear. Nah, fungsi button pesan ini adalah untuk men-save pesanan dari user yang nantinya akan langsung terkirim ke Google Sheet. Nah, kemudian ada button clear yang berfungsi untuk menghapus data-data yang sudah diisi oleh user. Misalnya si user itu salah dalam pesan. Misalnya namanya harusnya Fadil, dia tulisnya Joni. Nah, kalau udah panjang, yaudah klik aja button clear. Nah, kemudian semua data yang udah diisi nanti bakal kehapus dan bakal balik lagi ke awal. Next. Nah, di sini ada desain block dari screen checkout. Nah, di sini yang mau saya tegaskan yaitu initialize global URL. Nah, function ini berfungsi untuk mengkorelasikan dari app inventor ke Google Sheet yang ada di Google Drive. Nah, berikut adalah ID dari Google Sheet kita. Nah, ini dia. Nah, kemudian jangan lupa masukkan nama sheet yang sudah kita buat. Di sini saya pakai namanya sheet 1. Nah, karena di Google Sheet saya menambahkan beberapa JavaScript, makanya saya masukkan link script editor yang sudah saya buat ke dalam app inventor. Nah, berikut adalah desain bloknya. Di sini desain blok ketika web simpan itu mendapatkan teks, dia akan merespon. Kalau misalkan pesanannya data pesanan yang sudah dibuat itu sudah benar, dia akan men-trigger notification pesanan diterima, terima kasih, dan menghapus semua data-data yang ada di kolom text box agar bisa diisi lagi ketika si user ingin memesan kembali. Nah, di sini ada button clear, yaitu yang ketika dipencet dia akan mereset atau menghapus data-data yang sudah diisi oleh user. Next. Nah, ini kemudian masih di desain block screen checkout. Ini adalah function yang saya buat. Nah, ini function yang akan nantinya kita masukkan di script editor di Google Sheet. Nah, ini saya masukkan function simpan, kemudian variabel-variabelnya itu saya masukkan. Misalnya kayak t-box nama, ini saya beri variabel nama 1. Text box alamat, saya beri variabel alamat 1. Gitu juga seterusnya. Next. Nah, berikut adalah data final yang ada di Google Sheet. Data-data yang ada di Google Sheet ini adalah data pemesanan yang sudah diinput oleh user, lengkap dengan waktu pemesanan si user. Terdiri dari nama, alamat, nomor HP, email, jumlah ayam yang dipesan, jumlah nasi, dan jumlah pisang. Data ini memudahkan seller dalam memproses makanan yang sudah dipesan oleh user melalui aplikasi secara online dan real time. Next. Nah, berikut script datasheet-nya. Script datasheet ini saya masukkan di Google Sheet.
yang nantinya fungsinya akan memasukkan data yang sudah diinput di aplikasi ke dalam Google Sheet. Di sini saya memakai function doGet, doPost, dan checkSheet. Kemudian saya memberi variabel. Kemudian saya masukkan function simpan yang tadi sudah saya buat di app inventor. Kemudian saya ubah parameter nama 1 menjadi variabel nama. Nah, setelah itu saya beri function perulangan. Setelah function perulangan nantinya kemudian diberi function untuk menampilkan data-data yang sudah diinput. Nah, yaitu di var raw data sama dengan sh.appendRaw. Nah, ini current time, ini yang waktu input datanya. Kemudian nama, alamat, nomor HP, email, ayam, nasi, dan pisang. Next. Nah, pada aplikasi ini saya juga memberikan trigger notification. Salah satunya yaitu notification ketika data yang diisi kurang lengkap. Nah, notification ini keluar kalau misalkan si user itu mengisi data pesanannya kurang lengkap, misalkan kayak nama atau alamatnya kosong. Nah, nanti si notification yang di app inventor itu dia akan mengeluarkan pesan seperti ini. Kemudian notification ketika data yang diinput sudah benar. Nah, ini ketika data pesanan sudah diinput oleh user secara benar, akan men-trigger notification seperti ini. Pesanan diterima, terima kasih, oke. Yang artinya data ini sudah berhasil di-save ke Google Sheet. Seperti itu. Next. Nah, kesimpulannya, berdasarkan rumusan masalah dan rancang bangun yang sudah dibuat, aplikasi pemesanan makanan online dapat digunakan oleh semua kalangan dan mempermudah dalam proses transaksi jual beli. Aplikasi pemesanan makanan dan minuman pada WHC Fried Chicken berbasis Android ini diharapkan dapat mempermudah pelanggan dalam memesan menu makanan dan minuman, serta mempermudah pelanggan dalam mengetahui informasi menu yang tersedia secara online. Sedangkan untuk pihak pengelola dapat membantu dalam mengolah data pemesanan, data produk, dan data pelanggan, sehingga proses pemesanan makanan dan minuman serta mendapatkan informasi menu lebih mudah, cepat, serta efisien. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.